Di kesempatan siang hari ini saya akan membahas jenis penyakit pada budidaya entok dan cara pencegahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my comeback channel Kunen Pamengkang. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini saya masih diberi kesehatan oleh Allah SWT, sehingga saya masih bisa berbagi tentang seputar perentokan. Di kesempatan siang hari ini saya juga tidak akan pernah melupakan untuk menyapa para sahabatku dimanapun berada. Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini saya akan membahas jenis penyakit pada budidaya entok dan cara pencegahannya. Oke, sebelum videonya lebih lanjut saya ingin mengucapkan tolong dukung channel saya supaya saya bisa berbagi tentang seputar perentokan dengan semangat ya. Saya ingatkan untuk para sahabat yang belum mendukung channel saya, buruan dukung dengan cara like, comment, and subscribe ya. Oke, langsung kita bahas saja ya. Di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan jenis penyakit pada budidaya entok dan cara pencegahannya. Insya Allah saya akan menjelaskannya dengan sejelas mungkin ya. Mangga para sahabat disimak saja ya. Serangan penyakit pada entok biasanya disebabkan oleh faktor cuaca, angin, dan hujan. Untuk mencegah serangan penyakit pada budidaya entok, ada baiknya Anda memberikan vaksin. Tindakan vaksin dilakukan secara berkala, yaitu 1 kali dalam sebulan. Vaksinasi hanya dilakukan untuk tindakan pencegahan saja. Jika entok Anda sudah terserang oleh penyakit, jangan diberi vaksin. Hal tersebut dapat berakibat fatal, yaitu entok Anda akan mengalami kematian. Hal itu disebabkan karena sistem kekebalan tubuh sudah melemah. Tindakan pencegahan serangan penyakit juga dapat Anda lakukan dengan menjaga kebersihan kandang. Kandang yang lembab dan tidak terawat merupakan sumber penyakit yang dapat menyerang entok Anda. Cek kebersihan kandang secara berkala. Pengaturan unsur gizi atau zat makan termasuk tindakan pencegahan penyakit lainnya. Oke, semoga penjelasan saya jelas ya. Jenis penyakit entok yang terjadi pada entok adalah mata memutih. Ini penyakit mata memutih ya, akan saya jelaskan. Penyakit mata memutih dalam budidaya entok ini terbilang sangat berbahaya pada hewan unggas, khususnya pada ternak entok. Penyebaran penyakit ini melalui pernafasan, air minum, serta klinis gesekan atau bersentuhan. Gejala yang bisa Anda lihat dengan cara yang terlihat lemas dan goyah. Beberapa jam kemudian akan mati. Anda juga akan melihat cairan putih transparan keluar dari mata entok yang membasahi leher. Agar penyakit tidak menyebar pada ternak entok Anda, lakukan langkah antisipasi dengan cara mengisolasi entok yang terserang. Cara pengobatannya untuk penyakit mata memutih yaitu dengan menggunakan 2% larutan zinc sulfadilamid atau 10% larutan
sodium sulfaretamid. Itu obatnya ya. Saya jelaskan sekali lagi. Untuk pengobatan untuk mata memutih, cukup kita gunakan 2% larutan zinc sulfadilamid atau 10% larutan sodium sulfaretamid. Oke, itu penyakit mata memutih ya. Yang kedua, radang dalam selaput lendir. Penyakit sinusitis ini dapat Anda jumpai pada entok dewasa. Penyakit-penyakit yang menyerang kalkul, entok, ayam. Tanda-tanda yang dapat Anda jumpai yaitu terjadi pembengkakan pada sinus. Sinus bagian rongga yang terserang yaitu bagian rongga yang berada di bawah dan depan mata yang terhubung dengan saluran hidung. Pada lubang hidung akan terlihat keluarnya eskudar yang encer serta jernih. Sekresi mata akan terlihat berbuih dan sinus-sinus akan membengkak. Oke, ini penyakit radang dalam selaput lendir ya. Dan cara pengobatannya untuk penyakit ini yaitu dengan menyuntikkan 1 hingga 2 cc larutan 4% silver nitrat ke dalam Aquades dan disuntikan ke dalam sinus-sinus bagian kepala. Oke, bisa dimengerti ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan akan sejelas mungkin ya. Itu penyakit yang kedua. Yang ketiga, penyakit pilek menular. Penyakit pilek ini dapat menular dengan cepat biasanya. Penyakit ini menyerang pada anak entok yang berumur 1 hingga 2 bulan. Akan tetapi penyakit ini juga dapat menular pada entok yang sudah dewasa. Oke. Ciri-ciri penyakit yang terserang pilek menular ya. Di sini ciri-ciri entok yang terserang penyakit menular adalah akan ada kotoran mengental atau yang keluar dari bagian mata entok. Hal tersebut akan terlihat selama 1 bulan dan akhirnya entok Anda mengalami kematian. Pada saat kondisi seperti ini biasanya akan menyulitkan Anda dalam membedakan penyakit pilek menular dengan mata memutih. Oke, untuk pengobatan entok pilek menular adalah untuk pengobatan entok yang terserang pilek menular bisa dilakukan dengan cara menyuntikkan sterprotamid sulfate. Dosis penyuntikan yaitu 0,4 gram untuk 1 ekor entok dewasa. Sedangkan entok kecil menggunakan dosis yang menyesuaikan dengan berpatokan pada berat badan. Ingat ya, kita harus menyuntikkan obat sterpromicin sulfat 0,4 untuk dewasa, dan untuk dosis yang kecil bisa kita bedakan dengan berat badan ya. Penyuntikan dapat Anda lakukan secara berulang dalam sehari dengan dosis sedikit lebih banyak. Oke. .5 gram. Alternatif lainnya dengan memberikan antibiotika seperti tetrasilin atau kortetrasilin ke dalam minum dan pakan. Dosis yang disarankan yaitu 20 hingga 100 gram antibiotika untuk 1 ton makanan dan 100 hingga 200 gram antibiotika untuk 400 galon air minum. Oke, yang keempat
penyakit kolera. Penyakit kolera dalam budidaya entok bersumber dari mikroorganisme yang kemampuannya mampu bertingkat. Faktor utama yang menimbulkan penyakit ini yaitu suhu yang dingin, kandang yang lembab, dan kebersihan kandang yang tidak terjaga. Gejala yang timbul yaitu turunnya stamina mengikuti turunnya nafsu makan pada entok. Penyakit ini terjadi karena mempersembahkan sisa makanan, sisa pemotongan unggas yang tidak sehat. Oke. Untuk entok yang terserang penyakit ini, untuk pengontrolannya lakukan perbaikan sanitasi kondisi kandang, kepadatan isi kandang, serta pemisahan entok yang sudah terserang penyakit. Entok yang terserang penyakit dan dapat diobati dengan cara penyuntikan penisilin pada bagian urat daging dada. Dosis yang dianjurkan untuk entok dewasa adalah 30.000 IU per ekor. Sedangkan untuk anakan entok dosisnya lebih rendah. Cara kedua, Anda dapat menggunakan serum anti hemoragi septicemia dengan dosis 15 hingga 20 cc per ekor. Penyebaran wabah kolera yang bentuknya septicemia dapat Anda hentikan dengan tepat menggunakan antibiotika. Selain itu, wabah kolera juga dapat Anda tangani menggunakan bakterin dengan suntikan di urat daging dada. Dosis yang digunakan yaitu 1 cc untuk anakan entok dan 2 cc untuk dewasa. Oke bro, jelas ya. Selanjutnya, penyakit salmonellosis, penyakit perut. Penyakit salmonellosis yang terjadi pada budidaya entok dapat terjadi karena serangan bakteri. Bakteri ini juga dapat menyerang pada tubuh manusia. Penyebaran penyakit ini biasanya melalui mulut. Kuman-kuman tersebut melintasi sisa-sisa makanan, tempat pakan, bekas telapak kaki, lalat, dan termakan secara tidak sengaja. Oke bro, sampai saat ini bisa dimengerti ya. Ini saya secara sangat jelas sekali. Cuman masalah pengobatan keder belibet ngomongnya, ntar saya tulis di deskripsi saja ya. Itu ada 4 penyakit ya kalau nggak salah ya. Semoga para sahabat bisa dimengerti ya. Akan saya jelaskan, ini terakhir ya, akan saya perjelas. Penyakit salmonellosis yang terjadi pada budidaya entok dapat terjadi karena serangan bakteri. Bakteri ini juga dapat menyerang pada tubuh manusia. Penyebaran penyakit ini biasanya melalui mulut. Kuman-kuman tersebut melintasi sisa-sisa makanan, tempat pakan, bekas telapak kaki, lalat, dan termakan secara tidak sengaja. Entok Anda akan mengalami pernapasan yang cepat ketika terserang penyakit ini dan akan mengalami kematian antara rentang waktu 12 hingga 24 jam. Untuk mengantisipasi penyakit ini, Anda cukup menjaga kebersihan kandang. Entok yang sudah terserang penyakit ini harus dipisahkan dengan segera, serta adanya pengosongan kandang selama setahun. Oke, semoga jelas ya. Kalau nggak jelas terlalu. Oke, sebelum entok-entok terserang penyakit, alangkah baiknya kita antisipasi dengan penyemprotan desinfektan.
entok yang sudah terjangkit parah sebaiknya dibunuh dengan cara dibakar. Sedangkan yang masih terjangkit tingkat ringan bisa diberi furazolidine pada pakannya serta tambahkan sulfadimiden pada air minum si entok tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jenis penyakit pada budidaya entok dan cara pencegahannya. Semoga para sahabat bisa mengerti ya. Oke. Oke, supaya semoga para sahabat bisa dimengertinya, dan saya udah menjelaskan secara sejelas mungkin ya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.